Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di ibadah keluarga yang bersama-sama akan kita bangun pada hari ini. Sungguh kita bersyukur atas tangan Tuhan yang senantiasa memegang dan memimpin hidup kita, hingga kita disertainya untuk bisa melalui hari-hari kita. Kiranya seluruh ibadah yang akan kita bangun bersama-sama menjadi wujud ungkapan syukur kita kepada Tuhan Sang Sumber Berkat. Marilah kita mengagungkan Tuhan dengan bersama-sama kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 14. Kita nyanyikan 2 kali, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam syukur kita atas berkat yang diberikan oleh Tuhan, di dalam kita memasuki hari ini, marilah kita awali dan kita khususkan ibadah kita hari ini dengan pengakuan bahwa Tuhan Sang Pencipta dan Pemelihara adalah sumber keselamatan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Putra Tunggalnya kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita memuliakan nama Tuhan kembali dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 5, bait yang pertama dan yang kedua, Tuhan Allah namamu.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Sungguh berkat yang kami terima di dalam kehidupan kami berlimpah-limpah ya Tuhan. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur di dalam kehidupan kami. Jika satu hari berlalu di dalam kami menjalani aktivitas kami, Engkau telah memberkati kami, maka hari ini bersama-sama dengan seluruh warga jemaat-Mu di GKJW Madiun, walaupun secara online, kami bersekutu bersama ya Tuhan. Kami rindu, kami mendengarkan sabda-Mu yang menjadi pedoman, yang menjadi terang bagi jalan-jalan kami. Kami mohon Roh Kudus memampukan kami, untuk kami bisa memahami apa yang kami baca dan kami renungkan. Terlebih-lebih, kami pun juga dimampukan untuk melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu pun Tuhan urapi, sehingga apa yang keluar dari lidah mulut hamba-Mu ini hanya berasal dari Engkau saja ya Tuhan. Seluruh doa dan ucapan syukur kami ini kami haturkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bacaan kita pada malam hari ini diambil dari Lukas 24 ayat 46 sampai 53. Lukas 24 ayat 46 sampai 53, demikian firman Tuhan. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan dan yang memelihara di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kali saya hendak pergi kembali untuk melanjutkan pendidikan saya waktu itu di Fakultas Teologi Duta Wacana Yogyakarta, saya selalu meminta Bapak dan Ibu untuk mendoakan saya. Perpisahan yang saya alami pada saat itu membuat saya menjadi kuat dan melahirkan semangat baru bagi saya untuk mengejar cita-cita. Bagaimana saya harus segera menyelesaikan studi saya dan saya kembali membuat mereka bangga. Perpisahan itu sekaligus sebuah tugas perutusan bagi saya untuk mengejar mimpi dan memberikan yang terbaik bagi orang tua saya untuk membalas segala kebaikan dan perjuangannya untuk menyekolahkan saya. Ibu bapak saudara yang terkasih, pada bacaan kita hari ini dikisahkan tentang kenaikan Tuhan Yesus. Yesus naik ke surga setelah mengalami karya, penderitaan, wafat, dan kebangkitan. Bacaan Injil hari ini melukiskan bagi kita bagaimana Yesus berpisah dengan para murid, memberikan berkat, dan mengutus mereka sebagai saksi atas seluruh kehidupan Yesus. Yesus akan mengirim kepada para murid apa yang telah dijanjikan oleh Bapaknya. Dalam kitab Kisah Para Rasul, dilukiskan bahwa mereka akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas mereka.
dan menjadi saksinya di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Perpisahan yang dialami oleh para murid dengan Yesus adalah puncak dari karya Yesus dan awal permulaan dari perutusan gereja. Perpisahan pada umumnya yang dialami oleh banyak orang mengandung kesedihan. Namun perpisahan yang dialami oleh para murid penuh dengan kegembiraan. Perpisahan itu menggembirakan sebab mereka telah mengalami tugas Yesus dan menantikan karunia yang Yesus janjikan. Ibu, bapak, saudara yang terkasih, pada hari ini mungkin ini adalah menjadi khotbah saya yang terakhir untuk mengakhiri masa vikar saya di GKJW Jemaat Madiun. Apabila Yesus berpisah meninggalkan Roh Kudus, maka saya mungkin meninggalkan kenangan dan rasan. Ya karena ora tau kunjungan, khotbah elek, wonge ketus, dan lain sebagainya. Tetapi yang sama adalah kita juga mendapat tugas perutusan dari Yesus untuk menjadi saksi-saksinya dalam kehidupan konkret kita terhadap sesama. Allah Bapa dan Yesus Kristus telah mengutus Roh Kudus bagi kita sebagai kekuatan untuk berani bersaksi atas iman kita. Biarlah hari ini kita pun meneladan perutusan bukan sesuatu yang menyedihkan, tetapi sesuatu yang menggembirakan. Bagaimana kita bersama-sama belajar untuk menghidupi tugas perutusan kita, menjadi saksi bagi sesama. Roh Kudus yang akan memampukan kehidupan kita untuk senantiasa menjalankan tugas perutusan kita dengan sebaik-baiknya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan dengan kita bersama-sama mengumpulkan persembahan. Jalannya persembahan kita iringi dengan kita bernyanyi pelengkap Kidung Jemaat 146 bait pertama dan yang kedua. Bawa persembahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati, kita masuk di dalam doa syafaat. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan, bersyukur untuk setiap berkat yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami. Pada saat hari ini bersama-sama dengan warga jemaat-Mu, kami menyatukan hati. Kami hendak bersyafaat bagi bangsa kami, bagi seluruh warga jemaat kami.
Kami berdoa untuk upaya pemerintah pusat dan daerah di dalam menangani pemulihan akibat bencana alam, baik itu tanah longsor di Sumedang, banjir bandang di Kalimantan Selatan, gempa bumi di Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat, gunung erupsi di beberapa daerah. Kami berdoa ya Tuhan, agar masyarakat tetap waspada dalam menghadapi multi resiko dari aspek cuaca, iklim, gempa, atau tsunami yang semakin meningkat saat memasuki bulan Januari hingga Maret tahun 2021 ini ya Tuhan. Kami pun bersyukur jika pada tanggal 13 Januari yang lalu secara resmi vaksinasi COVID-19 dimulai di Indonesia yang sudah diawali oleh Bapak Presiden kami. Kami berdoa supaya efektivitas vaksinasi nasional seperti infrastruktur pendukung distribusi, penyimpanan vaksin, dan penampisan terhadap calon penerima vaksin ke sejumlah daerah tidak ada kendala atau hambatan di dalam upaya mengatasi atau mengendalikan pandemi ini ya Tuhan. Kami pun berdoa bagi pemerintah pusat beserta pemerintah daerah, khususnya di Jawa Bali yang memperpanjang masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat secara ketat untuk mengantisipasi varian baru COVID-19. Kami berdoa ya Tuhan bagi tahapan proses pemberian vaksinasi serta aparat Polri, TNI supaya mereka tetap menjaga stabilitas sosial, politik, keamanan, dan nasional. Kami pun juga tetap berdoa ya Tuhan untuk kesatuan hati seluruh jemaat Tuhan di GKJW Jemaat Madiun ini. Biarlah mereka memiliki kerinduan dan kesetiaan untuk tetap mencari Tuhan, walaupun aktivitas gerejawi masih dihentikan secara waktu. Biarlah warga jemaat tetap setia untuk mengikuti kebaktian secara online. Biarlah mereka tetap bersuka cita, tetap bersemangat melayani memuliakan Engkau di situasi seperti sekarang ini ya Tuhan. Tuhan, kami pun juga berdoa kiranya Engkau Allah tetap menguatkan dan menopang kehidupan serta ketahanan keluarga jemaat-Mu di GKJW Madiun ini selama kondisi pandemi COVID-19 ini. Biarlah mereka tetap sehat, tetap sukacita, tetap semangat, terhubung melalui online untuk senantiasa dibangun dalam Kristus, bertambah teguh imannya dan hati melimpah dengan syukur. Kami pun juga berdoa bagi pergumulan hidup warga jemaat ya Tuhan, yang mengalami kesulitan ekonomi, usaha, pekerjaan, tekanan hidup. Kiranya Engkau Allah yang memperhatikan mereka. Bagi saudara-saudara kami yang tengah mengalami kelemahan fisik karena sakit penyakitnya ya Tuhan, kiranya Engkau Allah yang menjamah mereka. Persoalan-persoalan yang dihadapi di dalam rumah tangga ataupun keluarga mereka, kiranya Tuhan tidak meninggalkan mereka. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam kami membangun persekutuan kami, tak lupa juga kami mengumpulkan persembahan sebagai wujud syukur kami. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Seluruh doa dan permohonan kami ini kami haturkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita akhiri ibadah kita malam hari ini dengan kita memujikan Kidung Jemaat nomor 425, baitnya yang pertama saja, berkumandang suara dari surga.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita bagi Tuhan dan menerima berkat darinya. Damai sejahtera Allah menaungi dan melingkupi kita, supaya dalam setiap langkah kehidupan kita, baik di gunung, di darat, di bukit, di lembah, di laut, dan di segala keadaan, kita senantiasa beroleh kesukaan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah keluarga yang telah kita bangun pada hari ini. Sebelum kita akhiri ibadah ini, izinkan saya untuk berpamitan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, karena per 1 Februari nanti, atau tepatnya nanti tanggal 29, saya akan diantar untuk alih tugas vikar ke Jemaat Ampel Gading. Pertama-tama saya mau katakan, bukan karena kuat dan hebat saya, tetapi karena kasih Tuhanlah saya dapat melalui hari demi hari pelayanan saya di Jemaat GKJW Madiun ini. Saya bersyukur kepada Tuhan atas kemampuan kekuatan yang Tuhan berikan kepada saya. Dan saya berterima kasih kepada segenap warga jemaat GKJW Madiun, teladan yang telah membuka hati menerima saya untuk melayani di jemaat ini. Kepada Bapak Pendeta Jemaat, Bapak Pendeta Ardi Cahyowibowo sebagai pembimbing saya, selama ini banyak didikan dan bimbingan yang sangat berharga telah saya terima dari Bapak, dan akan menjadi modal saya untuk melanjutkan pelayanan ke depan. Terima kasih, kiranya Tuhan semakin memberkati pelayanan Bapak Pendeta Ardi untuk membawa jemaat ini menjadi lebih baik lagi ke depannya. Juga kepada PHMJ dan seluruh majelis jemaat, pengurus komisi, blok, pepantan, bahkan seluruh warga jemaat, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita selama ini. Tak ada gading yang tak retak, tak ada mawar yang tak berduri. Saya sadar selama pelayanan di jemaat ini banyak kekurangan, bahkan kesalahan yang saya perbuat kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada kesempatan ini, dengan setulus hati, saya memohon kiranya dapat dimaafkan. Perpisahan tidak membatasi jalinan persaudaraan, persahabatan, dan kekerabatan. Meskipun berada di tempat yang berbeda, dengan tetap saling mendoakan, tentu kita sudah menjalin persaudaraan kita di dalam Kristus. Saya memohon doa dari Bapak Ibu agar pelayanan saya ke depan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab dengan berakhirnya pelayanan ini, maka tantangan yang selanjutnya pun mungkin bisa jadi lebih besar sedang menanti di depan. Tapi dengan dukungan doa Bapak Ibu, saya yakin akan dapat melaluinya dengan sukacita. Akhir kata, pepatah lama berkata, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata dan sikap saya yang salah, jangan disimpan dalam hati. Kiranya seluruh warga jemaat Tuhan di GKJW Madiun ini semakin diberkati oleh Tuhan, untuk juga menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di lain kesempatan. Amin.